Tindaklah sebagai pahlawan ketika sudah pantas dikatakan menjadi pahlawan, dan bertindaklah sesuai dengan apa yang seharusnya ketika masih membutuhkan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan, saya Rafdi Hairi Hamzah dari SMA Negeri 1 Garut yang bertindak sebagai pembicara dari tim kontra dan akan mengoptik mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini, yaitu penerimaan pengungsi negara asing ke Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, sebelum saya memasuki ranah argumentasi utama dari tim kontra, saya akan terlebih dahulu membidas beberapa poin yang telah disampaikan oleh rekan-rekan berpikir kami dari tim pro. Yang pertama, ketika rekan-rekan berpikir kami dari tim pro mengatakan bahwasannya pengungsi asing yang datang ke Indonesia harus diterima dengan baik dan dipelihara oleh negara sebagai bentuk perwujudan dari hak asasi manusia, perlu diketahui bahwasannya perlindungan yang diberikan kepada pengungsi bukanlah sebuah tanggung jawab dan hal yang harus diurus dan dipikirkan oleh negara Indonesia itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan konvensi global yang akan saya jelaskan lebih lanjut dalam ranah argumentasi saya. Namun selain itu, perlu diingat bahwasannya tidak ada satupun negara yang diizinkan menggunakan alasan hak asasi manusia untuk memberikan beban dan tekanan kepada negara lain, termasuk dengan menyerahkan pengungsi dari negaranya untuk negara lain. Lalu yang kedua, ketika rekan-rekan berpikir kami dari tim pro tetap menyetujui adanya pengungsi asing di Indonesia karena sudah ada dukungan ekonomi dari pihak asing seperti negara lain, salah satunya adalah Amerika Serikat, perlu diketahui bahwasannya sudah terdapat negara yang telah menerima hal serupa namun tetap mengalami kegagalan, bahkan kehancuran akibat menampung pengungsi-pengungsi asing di dalamnya. Negara tersebut adalah negara Bangladesh yang telah menerima bantuan 1,3 triliun rupiah dari negara Amerika Serikat untuk menangani pengungsi asing dari kawasan Cox's Bazar. Namun suntikan ekonomi yang telah diberikan tidak dapat menjamin keselamatan bagi para pengungsi dan keamanan serta kestabilan bagi negara tuan rumah. Lantas, sudah terbayangkan apa yang akan terjadi bagi Indonesia yang hanya menerima bantuan 31 miliar rupiah hanya untuk menampung pengungsi asing dari pihak Amerika Serikat? Dewan Juri yang terhormat, ketidaksetujuan saya dengan mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini didasari oleh dua argumentasi utama saya, yang mana argumen yang pertama adalah masuknya pengungsi asing dapat membahayakan bagi negara berkembang seperti negara Indonesia itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwasannya negara Indonesia menjadi salah satu negara yang termasuk ke dalam golongan negara berkembang dan terus berusaha memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh negara sehingga bisa lolos menjadi negara maju. Namun, perlu diketahui bahwa nyatanya status negara berkembang ini yang dimiliki oleh Indonesia berkaitan erat dengan penerimaan pengungsi negara asing di Indonesia. Hal ini dapat terjadi dikarenakan dengan membawakan status sebagai negara berkembang, tentu Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan dan keterbatasan, khususnya pada bidang ekonomi. Dengan luas wilayah yang teramat sangat luas dan jumlah penduduk yang sangat amatlah banyak, pada dasarnya Indonesia sendiri masih memiliki PR yang harus diselesaikan, yakni memenuhi kebutuhan masyarakat pribumi. Kekurangan tersebut tentu berkaitan erat dengan pertimbangan-pertimbangan untuk menerima pengungsi dari negara asing. Berkaca pada negara Bangladesh, yakni sebuah negara berkembang yang telah menampung jutaan warga Myanmar di wilayah Cox's Bazar selama bertahun-tahun, mengakibatkan ancaman kohesi sosial, keseimbangan lingkungan dan ekologi, kelangsungan perekonomian negara, stabilitas politik, serta kehidupan sosial budaya dari negara Bangladesh itu sendiri. Dan faktanya, hingga saat ini, kondisi Bangladesh, khususnya pada kawasan-kawasan yang berkaitan erat dengan para pengungsi ini, memiliki kondisi yang semakin buruk dan mengancam keselamatan dari para pengungsi itu sendiri. Dengan ini, dikhawatirkan Indonesia nantinya dapat mengalami hal serupa, bahkan lebih buruk dari apa yang kita bayangkan. Ketika harus terus-menerus menerima pengungsi asing untuk hidup di Indonesia. Karena sedikit demi sedikit, kekhawatiran tersebut terus menjadi nyata dan terus menjadi apa yang ada di depan mata kita ketika negara Indonesia menerima pengungsi dari Rohingya, Myanmar. Para pengungsi hidup bergantung dengan apa yang kita beri, namun mereka dapat bersikap anarkis ketika kita tidak dapat memenuhi apa yang mereka butuhkan. Selain itu, mereka telah merusak keamanan dan lingkungan di berbagai wilayah Indonesia dengan mendirikan pemukiman kumuh dalam jumlah yang sangat banyak dan di wilayah yang sangat mudah untuk dilihat oleh orang lain. Namun kekhawatiran ini akan semakin berlanjut apabila para pengungsi ini mencoba untuk melanjutkan hidup di Indonesia dengan melakukan bekerja dan lain sebagainya. Aktivitas tersebut dapat mengancam lowongan kerja bagi para pribumi serta nantinya dapat mengotori kehidupan sosial dan budaya yang murni berasal dari Indonesia. Maka dengan ini, saya masih sangat meyakini bahwa Indonesia seharusnya mengatakan tidak pada pengungsi asing untuk menjaga stabilitas negara yang masih berkembang. Lalu memasuki argumentasi utama saya yang kedua, yakni Indonesia tidak memiliki kewajiban sama sekali untuk menerima pengungsi asing dari negara manapun.
Untuk menambah ilmu pengetahuan, perlu diketahui bahwa Indonesia tidak pernah meratifikasi sebuah konvensi 1951 tentang status pengungsi dan protokol pengungsi 1967 yang menyatakan wajib dan dilarang untuk menolak kedatangan pengungsi dari negara asing. Sehingga dengan ini, Indonesia bukanlah sebuah negara tujuan, namun hanya sebagai negara transit, dan secara jelas Indonesia tidak memiliki kewajiban sama sekali di dalamnya untuk mengurus permasalahan mengenai penerimaan pengungsi asing. Maka pada dasarnya, masih banyak negara-negara lain yang memiliki tanggung jawab lebih untuk menjadi negara tujuan dan menerima pengungsi-pengungsi asing tersebut. Dan pada umumnya, negara-negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut merupakan sebuah negara maju seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, dan negara-negara lain sebagainya, yang mana mereka merupakan sebuah negara maju, kaya, dan sangat berkecukupan dari berbagai sektor untuk menerima pengungsi-pengungsi asing ini. Sehingga dengan ini, mereka sendiri akan dapat memberikan sebuah pelayanan yang lebih terhadap para pengungsi dibandingkan dengan negara Indonesia itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Walaupun memang permasalahan global saat ini adalah negara-negara yang telah meratifikasi konvensi-konvensi tersebut seakan enggan untuk menerima para pengungsi asing, tapi setidaknya yang harus kita semua perhatikan dan selesaikan adalah permasalahan akarnya tersebut, bukan dengan memberikan sebuah solusi yang justru nantinya akan memberikan dampak yang lebih buruk dengan skala yang lebih besar, seperti dengan melibatkan Indonesia untuk menerima pengungsi-pengungsi asing tersebut, sedangkan negara-negara yang sudah memiliki kewajiban di dalamnya malah enggan untuk menerima pengungsi asing tersebut, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, di sini saya tetap meyakini untuk menolak mosi perdebatan kali ini, Dewan Juri yang terhormat, dikarenakan Indonesia tidak sama sekali memiliki kewajiban di dalamnya mengenai apa yang kita permasalahkan pada mosi perdebatan kita pada kesempatan kali ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, dengan ini saya menyatakan tetap untuk berpegang teguh pada posisi kontra demi menyelamatkan Indonesia untuk masa yang akan datang dan masa-masa berikutnya. Serta dengan didukung sebuah mekanisme solusi berupa saya akan menyarankan kepada pemerintah untuk menegaskan diri sebagai negara yang berperan sebagai negara transit dan terus menekan negara-negara yang memiliki tanggung jawab akan hal ini untuk terus bertindak sesuai dengan apa yang tercantum dalam konvensi tersebut yang telah diratifikasi, sehingga dengan ini akan terjadi keadilan bagi beberapa pihak, Dewan Juri yang terhormat. Karena pada nyatanya perlu diketahui bahwa negara-negara yang tidak meratifikasi konvensi tersebut malah harus menanggung apa yang didatangkan oleh pengungsi-pengungsi asing ini, yang mana negara-negara yang menanggung pada dasarnya adalah negara-negara terbelakang, Dewan Juri yang terhormat. Maka dengan ini saya tetap menolak untuk mendukung mosi perdebatan kita pada kesempatan ini dan bangga menjadi tim kontra. Sekian, terima kasih.